6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan perputaran ekonomi sekitar 40 juta lebih. Artinya kalau rata-rata satu hari 10 juta dari 30-an UMKM tadi. Cabang Bau-Bau itu sementara dalam proses pengurusan oleh regional untuk menuju ke cabang A. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Transaksi ekonomi selama 5 hari berlangsungnya Festival UMKM di Bau-Bau capai puluhan juta rupiah. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau diusulkan naik status ke tipe A. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Senin 23 September 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Informasi yang pertama, transaksi ekonomi selama 5 hari berlangsungnya Festival UMKM di Bau-Bau capai puluhan juta rupiah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani melaporkan. Festival UMKM tingkat Kota Bau-Bau tahun 2024 selama 5 malam sejak 17 September di alun-alun Kota Mara resmi ditutup 21 September malam. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi hadir sekaligus penutup rangkaian kegiatan UMKM bersama sejumlah kepala OPD serta unsur Forkopimda. Hingga malam penutupan, antusias masyarakat berkunjung ke tenda-tenda sajian UMKM daerah tetap ramai sekaligus berbelanja produk makanan maupun kerajinan tangan terampil pelaku UMKM lokal. Total ada 35 UMKM yang aktif memasarkan produknya selama berlangsungnya Festival UMKM tepat di eks halaman kantor Satpol PP Bau-Bau. Ketua Panitia Festival UMKM Ahmad Muhammad Kamar menyebutkan transaksi ekonomi setiap malam kegiatan minimal 10 juta rupiah. Sajian produk paling laris adalah kuliner yang mendominasi pemasaran di Festival UMKM tahun ini. Kita ada sekitar yang mendaftar waktu itu ada sekitar 50 UMKM lebih kurang. Namun yang aktif itu dari hari pertama sampai hari keempat itu ada sekitar 35 dengan perputaran ekonomi sekitar 40 juta lebih. Artinya kalau rata-rata satu hari 10 juta dari 30-an UMKM tadi. Ya, alhamdulillah kunjungan yang terjadi itu karena ada beberapa rangkaian kegiatannya juga, sehingga bukan cuma jualan yang kita tawarkan, tapi juga kreasi-kreasi panitia menghadirkan rangkaian acara. Kegiatan gagasan Forum UKM IKM Bau-Bau tersebut perdana terlaksana sejak terbentuk 2022 lalu. Rencananya, kata Ahmad, Festival UMKM akan menjadi agenda tahunan dan pelaksanaannya setiap tahun diupayakan lebih meriah. Menurutnya, suksesnya sebuah forum ketika bisa menyelenggarakan sebuah event yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Baginya, Festival UMKM inisiasi Forum UKM IKM Bau-Bau tahun ini merupakan bentuk kemajuan UMKM Kota Bau-Bau. Ia berharap pemerintah terus menaruh perhatian dan mendukung penuh kegiatan UMKM daerah, begitupun seluruh mitra dari pihak swasta, BUMN dan masyarakat secara utuh sebagai konsumen. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Sekda Sulawesi Tenggara Asron Lio saat meninjau secara langsung progres pembangunan SMAN 7 Bau-Bau mengatakan pemerintah mengatensi penyelesaian gedung sekolah itu hingga Desember 2024. Pembangunan SMAN 7 Bau-Bau pada awalnya mengalami tarik ulur, namun PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto intens memberikan asistensi melalui Sekda Sultra. Sehingga kini lahan pembangunan sekolah dimaksud telah clear dan clean dan layak untuk dibangun. Dalam peninjauan tersebut, Sekda Sulawesi Tenggara didampingi oleh PPTK Dikbud Sultra dan menghadirkan secara langsung pihak Putra Sampurna Foundation, termasuk sejumlah pihak terkait lainnya. Sekda Sultra menerangkan untuk lokasi pembangunan sekolah dilakukan di atas tanah milik Pemkot Bau-Bau yang telah dihibahkan kepada Pemprov Sultra dengan luas sekitar 2 hektar lebih. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini melanjutkan, karena pembangunan sekolah tersebut
mendapatkan asistensi dari Putra Sampurna Foundation, maka manajemen pendidikannya masuk dalam program pengembangan sekolah melalui Lighthouse School Program. Dikatakan SMAN 7 Bau-Bau merupakan sekolah unggulan yang rekrutmen guru dan kepala sekolahnya dilakukan melalui prosedur dan kualitas yang standar, serta mendapat asistensi melalui Lighthouse School Program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah sesuai dengan harapan dan tujuan pemerintah. Sekda Sultra pun menyampaikan harapan besar PJ Gubernur, yakni melalui keberadaan SMA Negeri 7 Bau-Bau nantinya dapat menghadirkan sekolah yang tak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada, termasuk sekolah yang berada di pusat perkotaan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau diusulkan naik status ke tipe A karena menunjukkan kinerja baik dari sisi laba. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Cabang Bau-Bau itu sementara dalam proses pengurusan oleh regional untuk menuju ke cabang A. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau diusulkan naik status dari tipe B ke tipe A karena menunjukkan kinerja baik dari sisi laba yang selalu mencapai di atas 10 miliar rupiah setiap tahun. General Manager PT ASDP Cabang Bau-Bau, Jamaluddin mengatakan, kantor cabang ASDP terbagi 4 tipe dari paling atas hingga terendah, yakni tipe utama, A, B, dan C. Salah satu indikator menjadi tipe A harus mampu meraup pendapatan di atas 10 miliar rupiah tiap tahun. Sementara ASDP Cabang Bau-Bau, lanjut Jamaluddin, sudah mencatatkan laba sebesar 12,9 miliar rupiah hingga Agustus 2024 dan pada tahun 2023 lalu mencapai laba 26 miliar rupiah lebih. Kalau dari laba rugi dari kinerja itu sudah memenuhi syarat. Cabang Bau-Bau itu sementara dalam proses pengurusan oleh regional untuk menuju ke cabang A. Meski begitu diakui Jamaluddin, indikator untuk naik ke tipe A tidak hanya dari sisi kinerja, tetapi dari sisi aset dalam hal mengelola pelabuhan. Sementara dikatakannya, ASDP Cabang Bau-Bau belum mengelola pelabuhan. Tapi dari aset itu belum memenuhi syarat. Tapi oleh regional kami sudah mengusulkan ke pusat terkait dengan peningkatan tipe cabang. Ia mengatakan kepastian peningkatan tipe ini masih menunggu keputusan dari kantor pusat. Dampak dari peningkatan tipe cabang selain pendapatan pegawai akan meningkat, dari sisi sumber daya manusia bisa jadi jumlahnya akan bertambah. Jamaluddin menambahkan untuk seluruh Indonesia kantor ASDP ada sebanyak 27 cabang yang dibagi dalam 4 regional. Dikatakan ASDP Cabang Bau-Bau masuk dalam regional 3 yang terdiri dari 8 cabang yakni Bau-Bau, Selayar, Ketapang, Sape, Lembar, Kupang, Kayangan, dan cabang Surabaya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Dishub Sultra mulai menerapkan pembangunan Kartu Kredit Pemerintah Daerah KKPD untuk mendukung sistem digitalisasi pembayaran kegiatan dinas luar daerah aparatur sipil negara. Kepala Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, Rajulan mengatakan penggunaan KPPD akan dilaksanakan dengan bekerja sama Bank Pembangunan Daerah atau Bank Sultra. Rajulan menyebutkan dengan hadirnya kartu kredit ini akan membantu Pemda melalui transaksi pembayaran sistem digital. Dikatakan penggunaan KKPD juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana dikarenakan semua telah tercatat secara digital. Penggunaan KKPD untuk pembayaran harga tiket angkutan transportasi darat, laut maupun udara, serta penginapan atau hotel. Sementara itu, marketing Bank Sultra, Fandi menyampaikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan OPD dalam penggunaan kartu ini, salah satunya dalam keperluan dinas.
Dikatakan Fandi, dalam implementasi penggunaan KKPD, pihaknya bekerja sama dengan Bank Mandiri melalui aplikasi Livin Mandiri untuk penggunaan kartu kredit pemerintah. Sebab hingga saat ini Bank Sultra belum mempunyai platform sendiri. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Transaksi ekonomi selama 5 hari berlangsungnya Festival UMKM di Bau-Bau capai puluhan juta rupiah. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau diusulkan naik status ke tipe A karena menunjukkan kinerja baik dari sisi laba. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.